Shalom teman-teman, berhubung maraknya virus corona, maka kegiatan ibadah PA Korempa di gedung gereja untuk saat ini tidak kita laksanakan, tetapi kami dari Korempa BNKP Persiapan Tanjung Anom tetap melayani saudara-saudari yang berada di rumah. Maka firman Tuhan yang kita ambil pada malam ini dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32 dengan tema manusia baru. Firman Tuhan pada malam hari ini langsung disampaikan oleh Ibu Pendeta kita, yaitu Ibu Pendeta Liana Jendrate STH. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Ya, terima kasih buat Saudari Bella, para pemuda yang dimanapun berada pada malam hari ini, kita akan membahas firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Di sana dia berikan tema yaitu manusia baru. Saya akan membacakan, dan para pemuda, remaja yang ada di rumah juga supaya bisa membaca Alkitabnya masing-masing. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam pencemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sejauh demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan para pemuda yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa meskipun tidak secara langsung saudara-saudari, mengingat apa yang sedang terjadi pada saat ini atau saat sekarang ini, menyebarnya virus yang mematikan yang menjadi pandemi global saat ini, yaitu virus corona, yang bukan hanya di negara luar tetapi di negara Indonesia, bahkan di Medan ini ya, kita harus waspada saudara-saudari, karena virus ini memang betul-betul membahayakan kehidupan kita. Untuk itu, untuk sementara bagi kita secara khusus Korempa Jemaat BNKP Persiapan Tanjung Anom melaksanakan ibadah di rumah, dan kami percaya itu tidak akan pernah mengurangi kerinduan kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang manusia
baru. Kalau ada manusia baru, saudara-saudara, berarti ada manusia lama. Ya. Jadi keinginan Kristus kepada kita secara khusus Korempa bukan hanya yang ada di jemaat persiapan Tanjung Anom, tetapi untuk seluruh para pemuda, remaja, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Dia menginginkan kita supaya hidup menjadi manusia baru. Bagaimana itu manusia lama dan bagaimana juga itu manusia baru yang harus kita lakukan, bahkan yang harus kita renungkan pada saat malam hari ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai manusia lama berarti hidup di dalam kegelapan. Berarti kehidupannya penuh dengan dosa. Kehidupannya penuh dengan kegelapan yang tidak pernah mengenal bagaimana itu baiknya Tuhan. Jadi saya percaya saudara-saudari bahwa sisi kehidupan kita ini ada dua, ada sisi gelap dan ada sisi yang baik. Dan kita juga percaya, Ibu Pendeta juga percaya bahwa perbuatan-perbuatan kegelapan sudah kita ketahui, ya. Bahkan di sini tadi dia mengklarifikasi beberapa perbuatan-perbuatan hidup di dalam gelap, ya. Pertama tadi, saudara-saudari, kalau kita lihat itu ada di ayatnya yang ke-25. Pertama, perbuatan gelap adalah dusta. Ya. Dusta ini sangat melekat di dalam kehidupan secara khusus para pemuda. Ya. Saya yakin bahwa setiap pribadi yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini pernah melakukan apa yang namanya dusta. Ya. Mendustai orang tua, mendustai sahabat, ya, mendustai dosen, guru, ya, mendustai orang lain hanya untuk menuju keinginannya. Jadi ini dusta. Dusta ini adalah ciri-ciri kehidupan lama atau kehidupan yang gelap. Ya, itu yang pertama. Kemudian dia berkata di sini tadi, ya, marah. Ya, ini juga adalah sisi manusia yang lama. Ya. Bukan berarti para pemuda kita tidak marah, ya. Tetapi dia katakan di sini ketika kita marah janganlah ya sampai matahari terbenam. Istilahnya jangan sampai iblis itu menguasai engkau di dalam kemarahanmu. Ya. Karena ketika kita menjadikan amarah itu ya berlama-lama di dalam kehidupan kita, maka otomatis iblis atau kuasa kegelapan itu akan merasuki kehidupan kita. Jadi marah itu bisa, tetapi marah bisa kita kontrol saudara-saudari, ya. Dan marah itu kita usahakan jangan sampai berlama-lama sehingga menimbulkan kita, menjadikan kita berdosa. Itu yang kedua, ya, itulah manusia yang lama. Kemudian katanya tadi di sini lagi, ya, jangan mencuri. Ya. Perbuatan mencuri ini juga mungkin sangat melekat ini di dalam kehidupan Korempa. Kita jangan berbohong, berdusta bahwa mencuri ini pasti sudah kita lakukan. Ya, mungkin di rumah, di sekolah, ya, dimanapun kita bisa melaksanakan hal ini. Mencuri berarti mencuri ini adalah sisi kehidupan yang lama. Dan ketika manusia atau pemuda remaja masih melakukan hal yang demikian, maka dia belum menjadi manusia yang baru. Kemudian di ayatnya yang ke-29, perkataan kotor. Perkataan kotor banyak hal, ya. Berarti perkataan kotor itu mengeluarkan kata-kata yang memang jauh dari kebaikan, jauh dari yang diinginkan oleh Tuhan. Berkata tidak benar, berkata sembarangan yang tidak membangun dan yang membuat orang lain bisa menjadi sakit hati, ya, tidak punya semangat, ya. Kenapa? Karena kita mengeluarkan kata-kata kotor. Karena kata-kata itu saudara-saudari bisa membangun sesama dan bisa juga membuat sesama itu menjadi putus asa. Ya. Ibu ambil contoh, ya, ketika kita mengeluarkan perkataan yang membangun, misalnya ketika seseorang sahabat kita, saudara kita ada di dalam tekanan, ada di dalam masalah, maka ketika kita mengeluarkan perkataan yang baik untuk mensupport dia, maka yakinlah saudara-saudara dia pasti akan bangkit dari keterpurukannya. Tetapi ketika kita mengeluarkan perkataan kotor dari bibir kita, maka bukan menjadi
dia menjadi bersemangat lagi, tetapi dia malah menjadi tertekan, bahkan mungkin merasa tidak bisa bangun dari keterpurukannya. Jadi ciri manusia lama adalah selalu mengatakan perkataan yang kotor. Kemudian di ayat yang ke-31 dan di sana dijabarkannya lebih jelas, saudara-saudari, dikatakan di sana, ciri manusia lama adalah ada kepahitan, ada kegeraman, ada kemarahan, ada pertikaian dan fitnah. Jadi ini adalah sisi manusia yang lama. Jadi saudara-saudari Korempa yang ada di Jemaat BNKP Persiapan Tanjung Anom dan yang mendengarkan khotbah ini, ketika kita ingin menjadi manusia yang baru, manusia yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus, manusia yang sudah mengenal Kristus, yang sudah memberikan hidupnya bagi Kristus, maka dia berkata di sini, buanglah segala perkataan kotor. Buanglah segala perkataan kotor, kemudian buanglah segala kata-kata dusta. Buanglah segala kata-kata dusta, kemudian berhentilah mencuri. Ibu katakan tadi ini sangat dekat dengan kehidupan orang, bukan hanya remaja dan pemuda sebenarnya yang melakukan hal ini, tetapi orang tua juga sering melakukan hal ini. Mencuri dalam arti saudara-saudari mengambil yang bukan haknya. Mengambil yang bukan haknya, yang tidak pernah meminta izin kepada orang lain. Jadi dosa mencuri sama saja dengan dosa yang lain. Jadi jangan kita mengatakan karena mencuri sebatang pulpen, kecil dosanya itu tidak. Tetapi hanya satu namanya adalah dosa. Jadi ketika kita ingin menjadi manusia yang baru, maka hal yang kita lakukan saudara-saudari itu ada di ayat yang ke-32. Dan ini menjadi ayat emas bagi kita pada malam hari ini, yaitu tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagai mana Allah di dalam Kristus telah mengampuni engkau. Jadi inilah ciri manusia baru. Sekali lagi hendaklah engkau ramah satu dengan yang lain. Ramah satu dengan yang lain berarti kita saling menerima keberadaan orang lain. Kita menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Ramah dalam arti tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Kemudian dia berkata di sini penuh kasih mesra. Berarti mengasihi tanpa ada tujuan tertentu, karena kadang-kadang di antara pemuda dia mengasihi karena ada tujuan tertentu, karena ada keinginannya maka dia mengasihi seseorang. Ini jangan kita samakan dengan kasih di dunia ini, kasih karena kedagingan. Tetapi kita harus berpikir bahwa yang diutamakan di sini adalah kasih seperti yang diberikan oleh kasih Kristus, atau yang sering dinamakan adalah kasih agape. Dan yang paling penting adalah saling mengampuni. Saling mengampuni bukan saling dendam. Kalau saling dendam itu adalah ciri-ciri manusia yang lama. Jadi pada malam hari ini para remaja dan pemuda, kita diberi pemahaman, semangat oleh firman Tuhan. Ketika kita para pemuda sudah hidup baru, sudah menjadi orang Kristen, sudah menjadi pemuda Kristen, maka marilah kita melakukan kehidupan seperti orang-orang hidup dalam kehidupan yang baru, yaitu kita ramah satu dengan yang lain, berarti bisa menerima satu dengan yang lain, bisa memberikan kasih mesra satu dengan yang lain, dan yang terutama adalah bisa saling mengampuni. Dan hendaknya dalam setiap apa yang kita bicarakan, apa yang kita utarakan juga bisa membangun orang lain. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan situasi saat ini, berarti kita harus pemuda, remaja harus bisa kuat dalam menghadapi situasi saat ini. Kita harus bisa membangun satu dengan yang lain, harus membantu yang lemah, jangan semakin menakuti. Karena sekarang banyak sekali poster-poster atau kata-kata yang bisa membuat hati kita tidak punya semangat lagi untuk hidup. Tetapi sebaiknya dalam menghadapi situasi saat ini yang memang jangan kita sepelekan saudara-saudari, yang kita sepelekan, karena ini wabah bukan hanya satu tempat tetapi menyebar di seluruh negara. Jadi marilah kita hati-hati, hendaklah kita saling menguatkan. Ini bukti bahwa kita adalah manusia baru. Kita tidak beribadah di gereja, tidak melaksanakan kebaktian di gereja Korempa, berarti kita tidak beriman, bukan.
Tetapi ini adalah hikmat yang diberikan oleh Tuhan bagi kita supaya mata rantai juga penyakit yang sedang diderita pada saat ini bisa cepat putus, sehingga kita bisa merasakan sukacita dan kita bisa kembali berkumpul seperti sedia kala di rumah Tuhan, memuji Tuhan secara bersama-sama. Jadi sekali lagi sesuai tema yang sudah disiapkan pada malam hari ini, para pemuda harus mengerti bahwa manusia baru itu ya adalah orang yang sudah hidup di dalam Kristus, dan yang menjadi tujuan kepada kita pada malam hari ini yaitu agar pemuda menyatakan segala kebaikan dalam kehidupannya. Jadi hendaknya pemuda remaja di Jemaat BNKP Persiapan Tanjung Anom melakukan hal yang baik di dalam kehidupannya sehingga dia bisa hidup dalam kehidupan manusia yang baru, tidak hidup dalam manusia yang lama. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Liana Jendrate STH pada malam hari ini. Kita sekarang akan memasuki ruang sharing atau kita lebih mendalami firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya mau bertanya kepada Ibu mengenai firman Tuhan ini, atau yang lebih tepatnya terjadi kasus pada saat ini di dunia atau di Indonesia ini. Bagaimana Komisi Remaja Pemuda menghadapi situasi saat ini? Apa yang harus dilakukan pemuda? Baik, memang kita harus kaitkan dengan situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, karena ini melanda seluruh lapisan, ya, lapisan masyarakat, lapisan umur, ya, tidak peduli mau balita, mau pemuda, mau orang tua. Nah, kita harus bahas memang bagaimana pemuda ya menghadapi situasi ini, apa yang harus dilakukan. Jadi pertama dulu para pemuda dan remaja yang ada di luar sana dimanapun berada, dalam menghadapi situasi ini, pertama yang harus kita lakukan dulu, jangan takut. Ya. Jangan takut, jangan panik. Ya, kenapa? Karena kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kita memiliki iman bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita, ya, tidak pernah meninggalkan kita, ya, seperti anak-anak yang sangat dikasihi. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus patuh, ya, patuh terhadap himbauan-himbauan yang sudah diberitakan. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu kita percaya itu adalah yang terbaik. Ya. Jadi yang dilakukan pemuda sekarang adalah menaati, ya, menaati, karena kata firman Tuhan juga bahwa pemerintah itu adalah dari Allah. Berarti kita harus tunduk kepada pemerintah. Nah, jadi kita jangan membangkang dengan yang sudah dilakukan pada saat ini dengan berbagai peraturan yang sudah dikatakan pada sekarang ini, supaya kita juga bisa terbebas dari mata rantai dari virus ini. Jadi peran kita pemuda yang harus kita lakukan pertama sekali dulu tetap berdoa. Ya, marilah kita doakan, naikkan doa syafaat, karena kita percaya kekuatan doa, ya, pasti bisa memutuskan, mematahkan rantai virus ini. Dan kedua, kita juga jangan menyepelekan tentang apa saja yang sudah dihimbau atau diberi peraturan selama ini. Ya, karena banyak di luar sana menyatakan, kenapa mesti gereja ditutup? Ya, apakah dengan tutupnya gereja maka virus ini akan berhenti? Ya, dan memang itulah caranya, itulah cara mengatasi virus ini supaya bisa tidak menyebar dengan yang lain lagi, dengan melakukan pembatasan sosial. Jadi jaga jarak. Ya, saya tidak tahu bila apakah seperti ini juga, kita tidak tahu ya apakah ini nanti akan menimbulkan dampak. Kita sudah dekat ini, tapi Ibu rasa karena kita sedang melayani Tuhan pada saat ini, Ibu rasa kita terbebas dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi itu yang harus dilakukan pemuda. Jangan panik, jangan takut. Oke, terima kasih penjelasannya. Kemudian saya mau nanya lagi, banyak teman-teman kita di sosial media atau orang-orang sekitar kita, Bu, remaja, menyepelekan hal ini atau virus ini yang masih tidak peduli, Bu, padahal udah sangat banyak himbauan dari pemerintah. Jadi bagaimana terutama cara saya dulu ya, Bu, cara saya untuk mengingatkan teman-teman saudara saya agar peduli terhadap kasus ini? Ya,
Kita kaitkan dengan firman Tuhan pada malam hari ini adalah manusia baru. Tetapi berarti ciri khas manusia baru adalah memberikan semangat kepada yang lain. Nah, di sini tadi dia dikatakan di sini tadi di ayatnya yang 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berarti tugas kita sekarang para pemuda, pemuda Kristen adalah supaya bisa saling membangun. Memang banyak di luar sana para pemuda yang jiwanya masih muda mengatakan bahwa saya masih muda, virus itu tidak akan pernah tidak pernah menghinggapi saya karena saya masih kuat, sehat dan lain sebagainya. Jadi ibu tadi sudah mengatakan bahwa virus ini tidak membatasi usia. Yang kena virus itu adalah yang umurnya segini, yang umurnya segini, tidak. Tetapi seluruh lapisan masyarakat dan kalangan siapapun, dia tidak membatasi bahwa hanya orang-orang yang selalu begini di situ ada virus, tetapi semua. Nah, memang banyak di luar sana pemuda mengatakan seperti itu, tapi kita yang sudah mengerti, yang sudah memahami, memahami resikonya dan berbahayanya virus ini, hendaknya bertindak. Tindakannya begini, marilah kita beri pemahaman. Marilah kita beri contoh-contoh yang dekat supaya pemuda-pemuda di luar sana juga bisa mengerti bahwa penyakit ini, hal ini sangat memang harus kita waspadai. Misalnya kita memberi pemahaman jangan sampai berkeliaran di luar sana, jangan sampai menghadiri dulu acara-acara yang mengundang banyak orang. Tetapi itulah gunanya kita dirumahkan. Dalam arti supaya kita jangan terlalu banyak kontak dengan manusia luar, karena kita tidak tahu apakah dia sudah terkena virus ini. Karena sampai saat ini banyak juga yang tidak mengalami gejala. Gejala yang biasanya gejalanya ada batuk, ada demam, ada sesak. Kenyataan sekarang ini timbul pemberitaan bahwa tanpa ada gejala. Berarti kita tidak tahu siapa yang sudah dihinggapi oleh virus ini. Untuk itu sebagai pemuda Kristen, pemuda yang taat juga pada pemerintah, pemuda yang takut akan Tuhan, mari juga kita memberikan pemahaman kepada yang lain supaya mereka juga bisa mengerti. Seperti kepada rekan-rekan mahasiswa, kepada rekan-rekan siswa kalau yang masih duduk di bangku SMA, SMP, marilah kita memberikan pemahaman supaya mereka juga bisa lebih mengerti dan memahami bahwa sangat berbahaya penyakit ini. Dan ini juga berkaitan dengan firman Tuhan yang di ayatnya 32 tadi, supaya kita ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan juga saling mengampuni. Berarti inilah kasih kita, inilah bukti kasih kita. Inilah bukti kasih kita kepada yang lain, bisa mengajak mereka, bisa memberitahukan kepada mereka bahwa sangat besar dampak dalam penyakit ini. Jadi ini kasih tulus supaya mereka juga bisa selamat, kita terbebas dari situasi. Wah, berarti hubungan firman Tuhan yang kita ambil pada malam ini sangat berhubungan ya Bu dengan kasus yang terjadi di Indonesia ini, atau apalagi di Medan sekarang ya Bu. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya teman-teman semua terberkati dan memahaminya dan dapat menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita akhiri renungan pada malam hari ini, mungkin ada pesan-pesan dari Ibu Pendeta Liana Jendrata STH, kami persilakan. Baik, kita bersyukur malam ini kita sudah menyampaikan firman Tuhan, dan pesan saya sebagai pendeta jemaat di tempat ini, pertama dulu hendaknya pemuda sekali lagi jangan takut, jangan panik dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi, tetapi tetaplah berdoa. Kedua, marilah kita juga mengindahkan apa yang sudah diberitahukan oleh pemerintah, supaya kita juga bisa tetap waspada, tetap menjaga kesehatan. Kemudian marilah kita menghindari dulu pertemuan-pertemuan baik di luar sana, dan mungkin ini saatnya kita bisa berkumpul juga dengan keluarga, bisa sharing dengan keluarga, bisa juga beribadah bersama-sama dengan keluarga. Yang terakhir, Ibu akan mengutip satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 27 ayat 12.
Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Hendaklah kita menjadi remaja pemuda yang bijak sehingga kita bisa terhindar dari malapetaka yang sedang terjadi pada saat ini. Terima kasih. Shalom. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Pendeta yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini dan telah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini, agar kiranya teman-teman semua yang menonton tayangan ini terberkati dan tetap berhati-hati dimanapun berada, tetap andalkan Tuhan, jangan pernah lupa berdoa. Dan sebelum kita mengakhirinya, ada baiknya kita berdoa.